Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Tusolihah. Di sini saya akan menyampaikan review tentang prosedur penyusunan instrumen, pembuatan angket, uji validitas, dan reliabilitas data. Pengertian dari instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang memperhatikan tingkah laku manusia yang dapat diramal, objektif dan bisa diukur untuk dihitung. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan yang namanya pengumpulan data, dan umumnya para peneliti menggunakan instrumen penelitian. Menurut Purwanto, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif memegang peran penting karena kualitas data yang didapatkan itu tergantung pada instrumen penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti satu dengan yang lainnya pun berbeda karena tujuan dan mekanisme kerjanya dalam teknik penelitiannya tidaklah sama. Langkah-langkah pembuatan angket, yaitu yang pertama justifikasi, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga menulis pertanyaan dan pernyataan, yang keempat mereview item-item yang telah disusun, kemudian menyusun format keseluruhan. Sebelum angket dibagikan ke responden, maka hendaknya peneliti melakukan pretest, yaitu bisa ke teman atau masyarakat di luar. Selanjutnya, atas dasar tadi sudah dilakukannya tryout, kemudian dilakukan revisi jika dirasa perlu melakukan revisi dan melakukan tryout ulang jika dirasa perlu hingga mencapai bentuk final. Pengujian validitas data penelitian. Validitas berasal dari validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti benar. Atau kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Validitas suatu instrumen penelitian mempunyai beberapa makna penting, diantaranya seperti validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penelitian, baik untuk grup atau individual. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk sesuatu tujuan tertentu saja. Jenis-jenis validitas. Validitas logis, yaitu menunjukkan pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Ada dua macam dari validitas logis ini, yaitu validitas isi, yaitu hubungan isi dengan item atau pertanyaan-pertanyaan di dalam tes yang representatif dari semua domain-domain isi pelajaran atau sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Yang kedua, validitas konstruksi adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruksi mengandung arti bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila cocok dengan konstruksi teoretik di mana tes itu dibuat. Yang selanjutnya, validitas empiris. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Yaitu ada dua, yaitu validitas internal, yaitu yang memperlihatkan seberapa jauh hasil ukuran bukti tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Validitas eksternal yaitu satu validitas banding, yaitu artinya kejituan dari satu tes dapat dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini menjadi secara real. Yang kedua, validitas ramalan, yaitu validitas prediktif adalah ketepatan dari suatu alat ukur ditinjau dari kemampuan tes untuk meramal prestasi yang dicapai kemudian. Berikut adalah rumus percent product moment, yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali X-nya. Bisa dilihat sendiri untuk rumusnya. Selanjutnya, pengujian reliabilitas data penelitian. Reliabilitas merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen ini digunakan secara berulang-ulang mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya itu akan relatif stabil. Reliabilitas dibedakan menjadi dua macam, yaitu reliabilitas konsistensi tangkapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir.
Reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Untuk mengetahui apakah tanggapan terhadap tes instrumen itu mantap, konsisten atau tidak pelin-pelan, maka dapat dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama secara berulang kali kepada objek ukur atau responden yang sama. Pengukuran dua kali merupakan syarat minimal untuk mengetahui apakah tanggapan objek ukur ini terhadap tes tersebut konsisten atau tidak. Uji reliabilitas yaitu bisa menggunakan tes retest, yaitu pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek yang sama. Yang kedua, ekuivalen, yaitu menguji instrumen yang berbeda tetapi ekuivalennya sebanding atau sepadan. Percobaan ini dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Yang ketiga yaitu internal konsistensi, yaitu pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Sperman Brown, yaitu KR20 dan KR21 atau dengan teknik alpha Kornberg. Yang keempat, Sperman Brown, yaitu menguji cobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji tersebut dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. KR20 dan KR21, yaitu instrumen yang diujikan reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 atau KR21. Yang keenam adalah alpha Kornberg, yaitu dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Berikut adalah rumus dari percent product moment. Kemudian ini adalah rumus dari Sperman Brown. Selanjutnya ini adalah rumus dari KR20 dan KR21. Selanjutnya ini adalah rumus alpha Kornberg. Baik, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.